Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kuliah tentang etika administrasi negara pada pertemuan kedua atau tugas kedua dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang, SSOS MAP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NIM 09115804191113, kelas B, semester 7, dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Rempang. Adapun pembahasan atau pokok pembahasan yang ingin kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, etika umum dan etika khusus. Kedua, konteks etika dengan aspek-aspek lainnya. Ketiga, beberapa aspek etika administrasi. Keempat, sumber etika. Kelima, penerapan etika. Keenam, manfaat beretika. Dan yang ketujuh yaitu metode pembinaan etika. 1. Etika umum dan etika khusus. Secara sistematis, etika terbagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum berbentuk teori, sedangkan etika khusus yang terdiri dari etika individual dan etika sosial. Salah satu bentuk etika khusus adalah etika profesi. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika profesi atau etika khusus lebih bersifat normatif. Etika umum melahirkan berbagai ragam etika yang berhubungan dengan ajaran-ajaran atau doktrin yang dicetuskan oleh para filosof. Etika khusus, terutama etika sosial, menghasilkan berbagai etika, seperti etika keluarga, etika bisnis, etika profesi, dan sebagainya. Kedua, beberapa konteks etika pada persoalan aspek-aspek. Pertama, pada persoalan agama, yaitu satu, eksklusif atau inklusif. Kedua, reliktainment. Ketiga, terorisme. Keempat, euforia dan eskapisme rohani. Kelima, minimnya peran agama. Keenam, politisasi agama. Ketujuh, agama terancam dengan iptek. Kedelapan, keraguan pada kebenaran agama. Sedangkan pada aspek sosial ekonomi, yaitu satu, permainan harga pasar. Kedua, perbedaan harga yang tajam antara petani dan grosir. Ketiga, maraknya korupsi dan pungli. Keempat, tarik ulur penetapan UMR. Kelima, melebarnya jurang sosial. Dan keenam, konsumerisme dan hedonisme. Ketiga, pada aspek sosial budaya. Satu, globalisasi. Kedua, psikotropika, HIV, aborsi, pornografi. Ketiga, mobilisasi tinggi, anonim, sekularisme dan konsumtif. Keempat, pergeseran nilai-nilai masyarakat. Kelima, kesadaran gender atau one billion rising. Pada aspek ekologi. Satu, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Kedua, makin berkurangnya lahan hijau. Ketiga, rusaknya lapisan ozon, pemanasan global dan ketidakteraturan iklim. Keempat, minimnya kepedulian termasuk lembaga agama. Sedangkan pada aspek iptek, yaitu ambivalensi positif dan negatif. Kedua, menggugat ortodoksi. Ketiga, rekayasa genetika. Dan keempat, radiasi. Serta kelima, teknofilia dan teknofobia. Ketiga, beberapa aspek etika administrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi. Kedua, keadilan sosial dan pemerataan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum. Keempat, mewujudkan negara hukum. Dan kelima, dinamika dan efisiensi. Keempat, sumber etika. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, terutama bersumber dari ajaran-ajaran agama. Islam menganggap etika sebagai cabang dari iman, dan ini muncul dari pandangan dunia Islam sebagai cara hidup manusia. Istilah etika yang paling dekat dalam konteks agama Islam disebut akhlak. Akhlak adalah seperangkat nilai moral Islam yang telah ditentukan secara mendasar dalam Al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Kelima, penerapan etika. Penerapan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Satu, etika ketika dengan orang yang lebih tua, yaitu seperti hormat,
sopan dan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Kedua, etika kepada orang yang berbeda agama. Contohnya saling menghormati dan toleransi. Ketiga, etika dalam berpakaian, yaitu sopan serta sesuaikan dengan tempat. Keempat, etika ketika makan dan minum, yaitu tidak makan berlebihan, benar-benar memperhatikan adab serta tata krama. Kelima, yaitu etika ketika menjadi mahasiswa, seperti mematuhi peraturan kampus, menghargai dan menghormati dosen, karyawan atau mahasiswa, memberi contoh yang baik kepada mahasiswa yang lain, serta berperilaku sopan. Keenam, yaitu manfaat beretika. Yang pertama, menjadi jembatan penghubung antar nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan. Kedua, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk. Ketiga, mendorong individu untuk bersikap kritis. Serta keempat, etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. Kelima, membantu dalam membuat suatu hal sesuai aturan. Dan yang terakhir, yaitu etika bisa membantu dalam mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, yaitu metode pembinaan etika sopan santun. Yang pertama, yaitu metode syariat atau doktrin. Kedua, metode dialog. Ketiga, metode keteladanan, yakni di sisi lain analisis yang dapat dilihat dari dan dijabarkan tentang metode dari pembinaan etika dapat dilakukan dengan beberapa cara pendekatan, yaitu A. Pendekatan psikologis. Kedua, pendekatan sosiokultural. Ketiga, pendekatan saintifik. Keempat, pendekatan sistem rasionalistik. Kelima, pendekatan sistem kritik. Keenam, pendekatan sistem komparatif. Kedelapan, pendekatan sistem dialogis. Kesembilan, pendekatan sistem intuitif. Dan kesepuluh, pendekatan sistem al-hikmah. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.